Shalom, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Pengaruh Manajemen Komunikasi terhadap Kinerja Proyek Konstruksi Studi Kasus di Kota Surabaya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan satu, untuk mengetahui faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan proyek konstruksi terhadap kinerja proyek konstruksi. Dua, untuk menganalisa dan membuktikan faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan proyek konstruksi terhadap kinerja proyek konstruksi. Tiga, untuk mengetahui pengaruh laporan kinerja komunikasi terhadap proyek konstruksi. Ruang lingkup dan batasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada pelaku proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Adapun masalah penelitian dibatasi pada satu, pengaruh komunikasi yang diidentifikasi adalah komunikasi yang terjadi selama tahap pelaksanaan konstruksi. Dua, penelitian dibatasi pada kontraktor, kualifikasi menengah bidang gedung bangunan. Metodologi penelitian. Kerangka populasi sampel dan responden penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh anggota yang bekerja pada proyek konstruksi yang sedang bekerja pada proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di daerah Surabaya. Anggota Gapensi kualifikasi menengah bidang bangunan gedung di Kota Surabaya sebanyak 300 peserta. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang berkarakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah project manager, site manager, supervisi, dan quantity surveyor atau pihak internal yang berkepentingan dalam proyek. Dalam penelitian ini menggunakan 40 sampel. Cara menentukan jumlah elemen atau anggota sampel dari suatu populasi. Berikut perumusan dalam menentukan populasi. Menggunakan rumus Slovin. N sama dengan N per 1 ditambah N X E pangkat 2. Di mana N jumlah elemen atau anggota sampel dan N besar jumlah elemen atau anggota Gapensi kualifikasi menengah di Kota Surabaya sebagai populasi. E error level tingkat kesalahan. Umumnya digunakan 1% atau 0,05% dan 15%. Metode pengumpulan data. Data primer. Sumber data atau sampel dalam penelitian ini diambil dari hasil survei dan wawancara dengan responden, orang yang berkepentingan yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Tujuan pengisian kuesioner oleh orang yang berkepentingan dalam proyek adalah responden berpengalaman bekerja dalam tim konstruksi sehingga dapat mengetahui pengaruh komunikasi dalam pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, responden diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman dalam berkomunikasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi sebelumnya. Pengumpulan data dan analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuesioner yang telah disebar sebanyak 15 kuesioner dan kembali 10 kuesioner untuk diketahui kelayakannya. Setelah semua data yang diperoleh melalui kuesioner terkumpul, data tersebut masih bersifat kualitatif, maka perlu dikuantitatifkan dengan memberi nilai atau skor pada masing-masing variabel. Setelah hasil kuesioner dikuantitatifkan, maka diuji dengan uji validitas dan reliabilitas untuk diketahui kelayakannya. Setelah itu dilanjut penyebaran kuesioner berikutnya. 3.1 Uji multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dari persamaan regresi pada penelitian ini dengan melihat angka tolerance atau dengan melihat nilai VIF, variance inflation factor.
Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan dapat diambil adalah perencanaan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi di Surabaya. 2. Distribusi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi di Kota Surabaya. 3. Laporan kinerja informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi di Surabaya. 4. Tahap akhir administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi di Surabaya. Berdasarkan uji T dengan melihat SI-nya lebih kecil dari A atau 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan uji F dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel serta signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,0. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.